Halo, selamat pagi. Assalamualaikum anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat tentunya. Nah, jangan lupa pesan Bu Guru, dijaga kesehatannya, diatur pola makannya, dan biasakan hidup sehat. Dan yang terpenting, jangan malas-malasan untuk belajar. Nah, hari ini kita belajar PPKN, yaitu tentang tata tertib di sekolah. Sudah siap ya untuk belajar hari ini ya? Yuk sama-sama kita pelajari. Tata tertib di sekolah. Coba dilihat bukunya halaman 9. Bu Guru tunggu dalam hitungan ke-3. 1, 2, 3. Siapa yang pas waktunya? Mari, udah pintar ya. Nah, yuk kita baca ya bareng-bareng. Ayo berdiskusi. Nina memberi makan kucing dengan teratur. Memelihara hewan melatih Nina untuk selalu disiplin. Tidak hanya disiplin di rumah, Nina juga disiplin di sekolah. Nina selalu datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Nah, seperti anak-anak Bu Guru, biasakan absennya sebelum jam 7:30 pagi. Diusahakan ya, karena harus tadarus dulu dan baca doa terlebih dahulu. Tidak terlambat tiba di sekolah adalah contoh tata tertib di sekolah. Tata tertib harus dipatuhi. Contoh tata tertib di sekolah antara lain sebagai berikut. Lihat gambar yang pertama. Memakai seragam dengan rapi. Ada topi, ada dasi, pakai sepatu, kaos kaki, dan jangan lupa gunakan gesper. Pintar. Lihat gambar yang kedua. Masuk ke kelas dengan tertib. Ingat, dengan tertib, bukan lari-larian, bukan dorong-dorongan. Yang ketiga di bawahnya, yaitu meminta izin sebelum keluar kelas. Jadi biasakan izin terlebih dahulu. Jangan main nyelonong-nyelonong aja. Ya, nih seperti yang dikatakan oleh temannya ini di kelas nih. Kira-kira apa ya? Maaf Bu Guru, saya ingin ke toilet. Wah, sopan sekali bahasanya. Nah, ini patut dicontoh ya. Dan yang terakhir, mengikuti upacara bendera dengan tertib, atau seperti kita berbaris di lapangan. Harus tertib, nggak boleh banyak ngobrol, nggak boleh banyak bicara, nggak boleh colek-colek teman yang di belakang, yang di depan, nggak boleh senggol-senggolan, apalagi sampai berantem, nggak boleh ya. Nah, tata tertib apa yang ada di sekolahmu? Diskusikanlah dengan temanmu, lalu sebutkan di depan kelas. Wah, sayang sekali kita tidak bisa diskusikan di depan kelas, tapi nggak apa-apa ya, harus tetap semangat belajarnya. Insya Allah semuanya akan kembali normal lagi. Ayo kita lanjutkan. Coba dibuka bukunya halaman 21. Bu Guru tunggu dalam hitungan ke-3. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang belum? Oke, Bu Guru tunggu. Sudah ya? Yuk, ayo membaca. Made anak yang rajin. Ia selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga di sekolah. Made selalu menaati tata tertib di kelas. Apa saja tata tertib waktu belajar di kelas? Perhatikan contoh berikut. Lihat gambar yang pertama. Ketika belajar, kita tidak boleh gaduh atau tidak boleh berisik.
perhatikan pelajaran dari ibu guru. Jadi nggak boleh berisik, nggak boleh ngobrol ya. Gambar yang kedua, jika guru bertanya, jawablah dengan sopan. Nih, bu gurunya bertanya, Nina, hewan apa saja yang ada di sekitar sekolah? Kemudian Nina menjawab, di sekitar sekolah nih, di sekolah Nina melihat kucing, ayam, dan kupu-kupu, Bu. Itu adalah jawaban yang sopan. Bukannya ditanya terus jawabnya nggak tahu, nggak lihat. Berarti kalau jawabannya kayak gitu berarti tidak sopan ya. Kemudian lihat gambar di bawahnya. Jangan berbicara sebelum diminta. Tunjuk jarimu jika ingin bicara. Jadi jangan rebutan. Nih, kata bu gurunya, ya Tony, apa yang ingin kamu tanyakan? Kata bu guru. Kemudian gambar yang terakhir, ketika guru membagikan buku tugas, tunggulah namamu dipanggil guru. Tuh, harus tetap tertib ya. Jangan rebutan ke depan, jangan lari-larian, nanti buku temannya robek. Nah, dari 4 contoh ini, apakah anak bu guru sudah pernah menjalankannya di kelas waktu kelas 1 kemarin? Jika belum, tolong diperbaiki ya nanti ya, jika sudah kembali di sekolah. Tapi di rumah juga boleh. Misalnya nih lagi nonton video bu guru, harus fokus belajarnya ya. Kalau masih bisa sendiri, jangan memaksakan orang tua, mama harus di sini, mama harus temenin aku gitu. Kan kita bisa dengar sendiri bu guru ngomong ya. Usaha dulu ya anak-anak ya. Karena kan orang tua kita juga punya kerjaan. Nanti kalau semuanya dibantuin sama orang tua, nanti yang masak siapa? Nanti yang kerja siapa? Yang cari uang siapa? Ya, sudah besar, sudah bisa usaha sendiri ya. Kemudian lihat di bawahnya, jika tata tertib tersebut dilanggar, kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan. Apakah kamu atau temanmu pernah melanggar tata tertib ketika belajar? Tuh, coba diingat-ingat lagi. Kondisi kelasnya waktu kelas 1 gimana? Berisik atau tidak? Kalau berisik berarti apakah sudah menjalankan tata tertib atau belum? Yuk, kita sama-sama memperbaiki diri ya, menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 36. Bu guru tunggu dalam hitungan ke-3. 1, 2, 3. Contoh sikap tertib di sekolah antara lain. Yang pertama, menyimak penjelasan guru. Yang kedua, berdiskusi dengan tertib. Jadi kalau dibikin kelompok harus tertib, jangan berisik ya. Ada pula hal yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran berlangsung. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, mengganggu teman yang sedang belajar. Ini contoh percakapannya. Made, apakah kamu sudah membaca komik terbaru? Padahal lagi belajar, tapi bahas soal komik. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua, mencontek pekerjaan teman. Nggak boleh mencontek ya, harus usaha sendiri. Yang ketiga, mencoret-coret meja. Hayo, siapa yang pernah melakukan ini? Akui dan perbaiki kesalahan. Yang terakhir, mengobrol ketika pelajaran berlangsung. Tidak boleh. Nih, nanti sore kita main bola yuk. Ada yang bisik-bisik nih di belakang. Terus temannya balas, ayo kita ajak teman-teman yang lain juga ya. Nih, padahal bu gurunya sedang menjelaskan materi. Nah, kalau
kita berbicara ketika guru menjelaskan, sama saja kita tidak menjalankan tata tertib, nggak sopan ya. Kemudian lihat di bawahnya, coba tuliskan contoh tata tertib lainnya. Jelaskan juga alasanmu mengapa kamu boleh atau tidak boleh melakukannya. Coba diingat-ingat lagi, apalagi kira-kira contoh tata tertib. Nah, sekarang kita belajar tentang tata tertib di perpustakaan dan di toilet. Yang pertama, di perpustakaan halaman 48. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah anak pinter? Sudah. Ayo menulis. Jam istirahat telah tiba. Hore, biasanya suka teriak hore. Nina ingin mencari buku tentang cara merawat kucing di perpustakaan. Perpustakaan ramai pada jam istirahat. Banyak siswa yang ingin meminjam buku. Siswa mengantri dengan tertib. Siswa tidak berkerumun di dekat petugas perpustakaan. Semua siswa mematuhi tata tertib. Setiap tempat memiliki tata tertib. Tata tertib harus dipatuhi. Misalnya sebagai berikut. Nih, contoh tata tertib di perpustakaan. Yang pertama, melapor kepada petugas jika ingin meminjam buku. Yang kedua, mengembalikan buku tepat waktu. Yang ketiga, tidak merusak buku. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang kelima, tidak gaduh di perpustakaan atau tidak berisik, tidak bercanda, tidak lari-larian. Sekarang contoh tata tertib di toilet. Yang pertama, mengantri ketika ingin menggunakan toilet. Ya, harus antri ya. Yang kedua, menyiram toilet setelah digunakan. Nah, ini tuh penting sekali dan wajib. Jangan sampai nih setelah kita buang air besar atau buang air kecil, kita tidak menyiram. Karena bisa menimbulkan bau yang tidak sedap dan itu kotor. Ya, tidak boleh, harus disiram. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Ingat, kita sudah punya tempat sampah, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak mencoret-coret dinding toilet. Jadi mau itu dinding toilet, dinding sekolah, dinding kelas, meja, kursi, tetap tidak boleh. Ya, anak-anak pinter ya. Sampai di sini apakah sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Nah, sekarang kerjakan latihan harian halaman 11 nomor 2, halaman 23 nomor 2 dan 3, halaman 38 nomor 2, dan halaman 55 nomor 1. Nah, kenapa di sini Bu Guru tidak menuliskan? Dikerjakannya di buku tulis atau di buku paket. Nah, ini dikondisikan saja ya anak-anak. Jika sekiranya tidak muat atau sekiranya tulisannya tidak rapi, jika di buku paket boleh ditulis di buku tulis ya. Harus dengan tulisannya rapi dan bersih ya. Dan perhatikan penulisan huruf kapital ya. Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Jangan lupa selalu semangat usaha sendiri ya. Jangan merepotkan orang tua jika kita sendiri sudah bisa. Jangan malas, jangan banyak ngambek, dan jangan ditunda waktunya untuk mengerjakan tugas. Kalau ingin main, selesaikan dulu tugasnya, baru main. Oke anak-anak Bu Guru? Bisa Bu Guru percaya ya.
Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah atau apabila ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.